Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4. Di sini saya bertindak sebagai moderator pada presentasi akhir mata kuliah produk bersih. Latar belakang. Neraca massa merupakan perhitungan sebuah bahan yang ada dalam proses. Ada kalanya bahan yang dikenakan proses berubah bentuk menjadi senyawa lain atau menjadi dikonsumsi dalam sistem itu. Tetapi jumlah massa yang tidak berubah, massa yang tumbuh dan massa yang terambil diartikan bila terjadi reaksi kimia. Maka bahan yang satu bisa terambil dan membentuk senyawa lain. Larutan adalah campuran homogen antara zat terlarut dan pelarut. Pelarut yang umum digunakan adalah air untuk menyatukan banyak zat terlarut, dan pelarut dikenal adalah konsentrasi. Zat terlarut merupakan komponen yang jumlah yang sedikit, sedangkan pelarut adalah komponen yang terdapat dalam jumlah yang banyak. Suatu larutan dengan jumlah maksimum zat terlarut pada temperatur tertentu disebut larutan jenuh. Sebelum mencapai titik jenuh, larutan tidak jenuh. Kadang-kadang dijumpai suatu keadaan dengan zat terlarut dalam larutan lebih banyak daripada zat terlarut yang seharusnya dapat melarut pada temperatur tersebut. Larutan yang demikian didefinisikan sebagai jumlah zat terlarut dalam setiap satuan larutan atau pelarut. Pengertian neraca massa. Neraca massa adalah cabang keilmuan yang mempelajari kesetimbangan massa dalam sebuah sistem. Dalam neraca massa, sistem adalah sesuatu yang diamati atau dikaji. Neraca massa adalah konsekuensi logis dari hukum kekalan massa yang menyebutkan bahwa di alam ini jumlah total massa adalah kekal, tidak dapat dimusnahkan ataupun diciptakan. Massa yang masuk ke dalam suatu sistem harus keluar meninggalkan sistem tersebut atau terakumulasi di dalam sistem. Konsekuensi logis hukum kekekalan massa ini memberikan persamaan dasar neraca massa. Massa masuk sama dengan massa keluar ditambah akumulasi massa. Dengan massa masuk merupakan massa yang masuk ke dalam sistem, massa keluar merupakan massa yang keluar dari sistem, dan akumulasi massa merupakan akumulasi massa di dalam sistem. Akumulasi massa dapat bernilai negatif atau positif. Pada umumnya, neraca massa dibangun dengan memperhitungkan total massa melalui suatu sistem. Bila dalam sistem yang dilalui terjadi reaksi kimia, maka ke dalam persamaan neraca massa ditambah variabel produksi sehingga persamaan neraca massa menjadi massa masuk tambah produksi massa sama dengan massa keluar tambah akumulasi massa. Variabel produksi pada persamaan neraca massa termodifikasi merupakan laju reaksi kimia. Laju reaksi kimia dapat berupa laju reaksi pembentukan ataupun laju reaksi pengurangan. Selanjutnya, diagram alir proses. Diagram alir proses atau bahasa Inggris flow chart, bagan alir atau bagan arus, adalah sebuah jenis diagram yang mewakili algoritma alir kerja atau proses yang menampilkan langkah-langkah dalam bentuk simbol grafis dan urutannya dihubungkan dengan panah. Diagram ini mewakili ilustrasi atau penggambaran penyelesaian masalah. Diagram alir merupakan proses penting untuk melakukan tahap operasional yang akan dikendalikan atau mengurangi kemungkinan terjadinya bahaya, sehingga akan mempermudah pemantauan selama proses produksi minyak kelapa murni. Baik, selanjutnya saya akan bacakan slide tentang tahu. Tahu merupakan salah satu makanan pokok di Indonesia yang termasuk dalam 4 sehat 5 sempurna. Tahu juga merupakan makanan yang mengandung sangat banyak gizi dan cukup mudah untuk diproduksi. Untuk memproduksi tahu, bahan-bahan yang dibutuhkan hanya berupa kacang kedelai. Di samping tahu mudah dalam pengolahan dan tidak kalah pentingnya, tahu merupakan makanan yang sangat baik untuk kesehatan. Untuk kesehatan, tahu adalah makanan yang rendah kalori namun tinggi protein. Tahu juga sebagai sumber yang baik untuk berbagai
tubuh. Mineral seperti kalsium, zat besi, magnesium, fosfor, seng, kalium, dan vitamin yang terdapat dalam tahu seperti vitamin D, A, B1, B2, C, tiamin, pirolofin, niacin, dan asam folat. Kebutuhan kedelai di Indonesia setiap tahunnya sebesar 6,1 juta ton, dan produksi tahu di Indonesia setiap tahunnya sebesar 15 juta ton. Secara umum, tahapan proses pembuatan tahu adalah sebagai berikut. Kedelai yang telah dipilih dibersihkan dan disortasi. Pembersihan dilakukan dengan ditampi atau menggunakan alat pembersih. Perendaman dalam air bersih agar kedelai dapat mengembang dan cukup lunak untuk digiling. Lama perendaman berkisar 4-10 jam. Pencucian dengan air bersih. Jumlah air yang digunakan tergantung pada besar atau jumlah kedelai yang digunakan. Penggilingan kedelai menjadi bubur kedelai menggunakan mesin giling. Untuk memperlancar penggilingan perlu ditambahkan air dengan jumlah yang sebanding dengan jumlah kedelai. Pemasakan kedelai dilakukan di atas tungku dan dididihkan selama 5 menit. Selama pemasakan ini dijaga agar tidak berbuih dengan cara menambahkan air dan diaduk. Penyaringan bubur kedelai dilakukan dengan kain penyaring. Ampas yang diperoleh diperas dan dibilas dengan air hangat. Jumlah ampas basah kurang lebih 70% sampai 90% dari bobot kedelai kering. Setelah itu dilakukan penggumpalan dengan menggunakan air asam pada suhu 50 Celcius. Kemudian didiamkan sampai terbentuk gumpalan besar. Selanjutnya air di atas endapan dibuang dan sebagian digunakan untuk proses penggumpalan kembali. Langkah terakhir adalah pengempresan dan pencetakan, yang dilapisi dengan kain penyaring sampai padat. Setelah air tinggal sedikit, maka cetakan dibuka dan diangin-anginkan. Selanjutnya pembahasan. Pada praktikum kali ini, pembuatan diagram alir dan neraca massa pada UKM pembuatan tahu. Maksud dari praktikum kali ini yakni menentukan diagram alir serta neraca massa pada UKM pembuatan tahu. Neraca massa digunakan untuk melihat jumlah alir bahan yang masuk dan keluar dalam suatu proses berdasarkan hukum kekalahan massa, yaitu jumlah alir masuk sama dengan jumlah alir keluar. Neraca massa merupakan aplikasi hukum kekalahan massa yang menyatakan bahwa massa tidak dapat diciptakan atau dihancurkan. Pada diagram alir dan neraca massa pembuatan tahu didapatkan hasil bahwa untuk input yang masuk pada proses pencucian sebesar 60 kg kacang kedelai dengan menambahkan air sebanyak 30,92 liter, dengan output atau hasil bersih yang keluar pada proses pencucian yaitu mendapatkan kacang kedelai yang bersih dengan waste atau limbah sekitar 28,9 liter air. Limbah yang didapatkan sedangkan 2,9 liter air yang tercecer di lantai. Pada proses perendaman kurang lebih selama 4 jam dengan input sebesar 21,17 liter air. Untuk perendaman setelah dilakukan perendaman air limbah yang didapatkan sebanyak 16,36 liter dengan hasil air yang meresap pada proses perendaman yaitu sekitar 4,8 liter air yang meresap pada kacang kedelai. Setelah itu dilakukan penggilingan dengan menambahkan air sebanyak 40,00 liter air. Setelah digiling kemudian didapatkan bubur kedelai yang kemudian dilakukan proses perebusan selama 30 menit.
dengan ditambahkan air sebanyak 37,6 liter dengan waste atau limbah sebanyak 3,77 liter uap air dan 1,88 liter bubur kedelai tercecer. Dilakukan penyaringan dengan ditambah air sebanyak 70,42 liter. Setelah itu sebanyak 16,72 liter air dibawa oleh ampas tahu. Kemudian tahu mengalami penggumpalan dengan hasil yang didapatkan sebanyak 27,42 liter padatan, 2,8 liter limbah padatan cecer, dan 20,42 limbah padatan terbawa tahu. Proses selanjutnya adalah pencetakan, kemudian dilakukan pemotongan, dan terakhir mengeluarkan output atau hasil sebanyak kurang lebih 80 kilo per hari. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang membuat rancangan penerapan produksi bersih pada UMKM Tahu Usaha Berkah yang telah kami kunjungi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian produksi bersih. Produksi bersih merupakan strategi pengelolaan lingkungan yang bersifat preventif, terpadu, dan diterapkan secara kontinu pada proses produksi produk dan jasa untuk meningkatkan ekoefisiensi sehingga mengurangi risiko terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Konsep produksi bersih pada dasarnya adalah mencegah maupun meminimalisasi terbentuknya limbah atau bahan pencemar lingkungan dari seluruh tahapan dalam proses produksi. Pengertian GHK atau Good Housekeeping merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan atas kemauannya sendiri dalam memberdayakan sumber daya yang dimiliki untuk mengatur penggunaan bahan baku, air, dan energi secara optimal dan bertujuan untuk meningkatkan produktivitas kerja dan upaya pencegahan pencemaran lingkungan. Ada beberapa manfaat dari good housekeeping. Ada 3 manfaat dari good housekeeping. Yang pertama itu penghematan biaya, dan yang kedua kinerja lingkungan hidup menjadi lebih baik, dan yang ketiga penyempurnaan organisasional. Ada 5 konsep dari good housekeeping. Yang pertama itu rasionalisasi pemakaian, masukan bahan baku, air, dan energi sehingga mengurangi kerugian, masukkan bahan berbahaya, dan karenanya mengurangi biaya operasional. Dan konsep yang kedua yaitu mengurangi volume dan atau toksisitas limbah air, dan emisi yang berkaitan dengan produksi. Dan yang ketiga, menggunakan limbah dan atau mendaur ulang masukan primer dan bahan kemasan secara maksimal. Yang keempat, memperbaiki kondisi kerja dan keselamatan kerja dalam perusahaan. Yang kelima, mengadakan perbaikan organisasi. Dengan menerapkan good housekeeping, maka perusahaan mendapat berbagai keuntungan. Selain itu juga dapat mengurangi dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh kegiatan perusahaan. Ini saya akan menjelaskan tentang penerapan 1E, 5E pada produksi bersih. Yang pertama, elimination, yaitu pencegahan. Yang kedua, rating, yaitu berpikir ulang. Yang ketiga, reduce, yaitu pengurangan. Yang keempat, reuse, yaitu pakai ulang atau penggunaan kembali. Selanjutnya, recycle, yaitu daur ulang. Dan selanjutnya, recovery atau reclaim, yaitu pungut ulang atau ambil ulang. Rencana pelaksanaan produksi bersih melalui prinsip GHK pada UMKM Tahu Tempe Usaha Berkah, yaitu good housekeeping, dilakukan untuk menjaga lingkungan sekitar dari tindakan-tindakan yang dapat mengotori. Ruang produksi yang bersih dapat mendukung pada produktivitas. Ceceran air untuk proses produksi dan bubur kedelai merupakan salah satu hal yang dapat menyebabkan lingkungan kotor dan licin. Selain itu, pemborosan energi menjadi sesuatu yang sangat penting karena air dimasak dengan energi dan bubur juga dihasilkan dengan melibatkan energi
dan pada UMKM tahu ini memiliki lantai tanah. Aspek teknis untuk menjaga kebersihan adalah hal penting untuk diperhatikan, dan ini memerlukan kesadaran tenaga kerja dan pemilik usaha untuk menjaga kebersihan pada UMKM dengan menerapkan prinsip GHK. Rencana pelaksanaan produksi bersih melalui prinsip 1E5E pada usaha tahu tempe berkah, yaitu elimination pencegahan. Tempat UMKM tahu telah menyediakan tempat pembuangan limbah sendiri yang tepat dan jauh dari pemukiman warga sekitar sehingga tidak tercemar. Rating yaitu berpikir ulang, memikirkan kembali bagaimana aliran prosesnya baik dari bahan baku hingga menjadi produk jadi. Reduk yaitu mengurangi bahan baku yang tidak terlalu banyak digunakan seperti pengurangan penggunaan air. Reuse yaitu memakai ulang, limbah ampas tahu dapat dipakai ulang sebagai pakan ternak. Recycle atau daur ulang dalam proses tahu didapat dua macam jenis limbah, yaitu limbah padat dan cair. Limbah padat pada umumnya dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Industri tahu membutuhkan air. Recycle atau daur ulang dalam proses tahu didapat dua macam jenis limbah, yaitu limbah padat dan cair. Limbah padat pada umumnya dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Industri tahu membutuhkan air untuk melakukan proses sortasi, perendaman, pengupasan kulit, pencucian, penggilingan, perebusan, dan penyaringan. Recovery atau reclaim, pungut ulang atau ambil ulang. Sisa kulit tahu dapat dijadikan tahu kompos atau kempong, dan ampas tahu dapat difermentasi dengan apang tempe menjadi tahu gembus. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kelayakan, tekanan dan ekonomi, rancangan penerapan produk bersih. Yang pertama ada pendahuluan. Kurangnya kesadaran dan kemampuan finansial menjadi kendala dalam pengolahan industri tahu yang ramai lingkungan. Sampai sekarang, strategi pengolahan lingkungan industri tahu mulai mengalami perubahan yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan saat ini. Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 31 Tahun 2009, produksi bersih adalah suatu strategi pengolahan lingkungan yang bersifat preventif dan terpadu, yang perlu diterapkan secara terus-menerus pada proses produksi dan daur hidup produk dengan tujuan untuk mengurangi resiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia dan lingkungan. Tujuannya dari pembuatan PPT ini adalah agar mahasiswa mampu menguraikan dan membandingkan rancangan produksi bersih di UMKM ditinjau dari kelayakan teknis dan secara ekonomi. Selanjutnya ada definisi analisis kelayakan. Analisis kelayakan finansial adalah landasan untuk menentukan sumber daya finansial yang diperlukan untuk tingkat kegiatan tertentu dan laba yang bisa diharapkan. Secara teknis, suatu sistem dinilai layak sebagai berikut. Yang pertama, sistem informasi yang diajukan cukup praktis karena teknologi yang tersedia cukup untuk diaplikasikan pada sistem informasi yang baru. Yang kedua, teknologi yang diperlukan tersedia di pasaran dan memenuhi kapasitas yang diperlukan. Dan yang ketiga, pakar teknis yang dibutuhkan untuk mengoperasikan teknologi tersebut secara tepat telah dimiliki oleh instansi. Adapun hasilnya yaitu kuesioner rancangan. Yang pertama ada ampas tahu hasil dari penyaringan dapat dijual sebagai pakan ternak mendapat ranking 4, yaitu sangat mudah dilaksanakan.
Yang kedua, sisa air padatan dapat digunakan kembali untuk produksi berikutnya. Mendapat ranking 4, sangat mudah dilaksanakan. Yang ketiga, modifikasi corong mesin penggiling untuk menghindari terjadinya tumpahan. Mendapat ranking 2, yaitu sulit dilaksanakan secara teknis. Yang keempat, sisa pemotongan pinggiran tahu dapat dijual. Mendapat ranking 4, sangat mudah dilaksanakan. Yang kelima, instansi biogas sebagai bahan bakar ketel uap untuk produksi. Mendapatkan ranking 1, yaitu sangat sulit dilaksanakan secara teknis. Dan yang terakhir, abu sisa pembakaran dapat digunakan untuk mengganti kapur sebagai penurun pH tanah yang asam. Mendapat ranking 2, sulit dilaksanakan secara teknis. Berikut tabel pengeluaran biaya yang dikeluarkan dalam per hari. Biaya bahan baku Rp400.000 per hari. Biaya listrik Rp2.000.000 per bulan. Biaya pemasaran Rp300.000 per hari. Biaya pendapatan Rp8.500.000 dengan catatan mesin kotor. Biaya untuk kerugian Rp200.000 per hari. Biaya upah pekerja atau buruh Rp1.100.000 per hari. Untuk total biaya yang dikeluarkan dalam satu hari produksi ialah Rp3.000.000 per hari. Kesimpulan yang didapat pada praktikum ke-8 ini adalah: pertama, diagram alir proses produksi UMKM tahu meliputi persiapan bahan baku, pencucian, penirisan, perendaman, penggilingan, perebusan, penyaringan, pencampuran, pencetakan, pemasaran. Hasil yang didapat pun selama satu hari sebanyak 80 kg. Kedua, neraca massa pada proses produksi UMKM tahu diketahui bahan yang masuk sama dengan bahan yang keluar, di mana bahan yang keluar merupakan air ampas tahu yang dapat digunakan untuk pakan ternak sehingga dapat menguntungkan. Kesimpulan pada praktikum ke-9 ini yaitu bahwa penerapan GHK atau 1E5R dapat diterapkan pada UMKM. Namun, UMKM tahu kali ini hanya menerapkan prinsip 1E5R saja karena pada UMKM tahu ini dalam segi kebersihannya masih kurang dikarenakan banyak limbah cair yang masih berceceran pada lantai UMKM. Kesimpulan pada praktikum ke-10 ini yaitu produk bersih adalah suatu strategi pengelolaan lingkungan yang bersifat preventif dan terpadu yang perlu diterapkan secara terus-menerus pada proses produksi dan daur hidup produk dengan tujuan untuk mengurangi resiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia dan lingkungan. Analisa kelayakan finansial adalah landasan untuk menentukan sumber daya finansial yang diperlukan untuk tingkat kegiatan tertentu dan laba yang bisa diharapkan. Kebutuhan finansial dan pengembalian atau return bisa sangat berbeda. Pada hasil tabel yang didapatkan serta pembahasan yang telah dipaparkan, pada proses satu kali produksi tahu, tempe, biaya yang dikeluarkan sekitar Rp3 juta dan biaya kerugian yang didapatkan per hari mencapai Rp200.000. Tapi di balik kerugian ada keuntungan yang didapatkan yaitu sekitar Rp8 juta dalam satu hari. Baiklah, penjelasan serta pemaparan dari saya maupun teman-teman saya sudah selesai. Salah dan kurangnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.